Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah rahimatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya kita bisa kembali lagi di acara tahunan yaitu dari SMAMIF SMA Muhammadiyah 4 Surabaya, yaitu Mahir. Apa itu Mahir? Yaitu malam-malam terakhir di 10 hari Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkat, yaitu tentang jangan menghilangkan tentang sholat. Banyak bahaya atau ancaman dari Allah ataupun hadis-hadis yang sudah diriwayatkan bahwasanya keislaman seseorang akan dipertanyakan jikalau di rukun Islam ada 5, salah satunya yaitu ada syahadat dan kedua sholat. Jikalau seseorang hanya membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi dengan sholatnya dia meninggalkan, akan ditanyakan dengan keislamannya. Seperti itu. Salah satunya yaitu yang akan saya baca ringkasan dari ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu wa wailul sholin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya seperti apa? Bahwasanya ini untuk muhasabah kita sendiri ya, untuk saya juga dan juga teman-teman dan jamaah rahimakumullah, bahwasanya sholat itu adalah hal yang penting. 5 waktu ini adalah hal yang penting. Dari Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Di situ sudah ada waktu-waktu istimewa, sudah ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Segeralah ketika ada panggilan kumandang azan, kita bergegas untuk mengenalkan semuanya, apapun itu pekerjaannya, apapun kita di mana kondisinya, kecuali ada uzur syar'i ya, seperti itu, kita segera mengambil air wudhu dan segera bersolat. Supaya apa? Itu salah satu rasa syukur kita kepada Allah, entah dari apapun rezekinya. Seperti itu. Adapun juga yang seperti ini salah satu peringatan bahwasanya ciri kemunafikan seseorang, yaitu salah satunya adalah meninggalkan atau malas-malasan dalam sholat. Dan juga diriwayatkan dari surat An-Nisa, wa idza qamus ila shalah famukus salah, yaitu artinya apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Apakah kita termasuk dalam kategori itu? Kenapa disebut dengan kategori itu? Ketika kita melakukan dengan adanya panggilan Allah, kita merasa bermalas-malas untuk sholat, bukan malah semeringah ataupun semangat untuk menjalankan itu. Karena itu salah satu waktu bagaimana kita berdoa kepada Allah supaya terkabul dengan hajat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita tergolong dengan orang-orang yang seperti itu. Sholat adalah salah satunya ikatan antara kita dengan langit, dan satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, alasan apapun itu jangan sampai dibuat alasan. Kita tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa berbaring, bisa dengan kedipan mata, karena Allah sudah menganugerahi itu semua. Kita sholat di perjalanan, banyak surah-surah atau masih di perjalanan, itu bukan alasan kita meninggalkan sholat. Seperti itu ya, untuk para jamaah rahimatullah yang dirahmati Allah, dan terutama untuk anak-anakku, siswa-siswaku yang ada di SMA Muhammadiyah 4. Kenapa kita mengadakan bahwasanya tiap pagi untuk mengajarkan anak-anakku seperti itu, supaya terbiasa jangan meninggalkan sholat, apalagi sholat wajib. Dan ada lagi riwayat, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti ia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu rahmat Allah yang maha kuasa yang memberikan kita segala, apapun itu yang kita inginkan pasti dikabulkan. Kenapa kita memutuskan dengan hal-hal sepele seperti itu? Saya kira janganlah untuk jamaah rahimatullah, karena sholat 5 waktu adalah wujud kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Sekali lagi bahwasanya sholat adalah nikmat dan karunia tersendiri bagi kita. Maka
untuk pesan muhasabah untuk saya sendiri dan juga jamaah Allah yang dirahmati oleh Allah, maka jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu hal yang penting, karena salah satu ikatan jalur langit kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil umri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.